Shalom semua, apa kabar? Selamat pagi untuk kita hari ini Selasa tanggal 23 Februari. Jangan lupa Februari adalah bulan pendek. Jadi tinggal beberapa hari kita akan meninggalkan bulan Februari dan tentunya kita berjalan semakin jauh. Nah, saya mau share pagi hari ini untuk kita semua tentang bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, orang percaya. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya mau kasih tahu, saya hari ini ada di Medan. Sebenarnya kemarin saya tiba di Medan. Dan Medan merupakan salah satu kota favorit bagi saya karena Medan adalah kota kelahiran saya. Dan kuliner kota Medan memang begitu luar biasa. Nah, ketika saya ada di kota Medan, maka ada satu singkatan yang kemarin teman alumni saya di SMA Negeri 482, Angkatan 82. Dikatakan Medan artinya masuklah engkau dalam anugerahnya. Ya, Medan, masuklah engkau dalam anugerahnya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang Pulau Nias, pulau yang menjadi pulau impian bagi saya. Karena Nias adalah kantong Kristen. Nah, jangan salah, di kota Medan juga banyak orang Kristen. Tapi saya tidak bisa komen apa-apa karena saya tidak punya data. Entahkah data BPS, entahkah data yang lain. Bagaimana komposisi kota Medan tentang agamanya. Maksud saya berapa persen Kristen dan seterusnya. Tapi pagi ini kita sebagai orang percaya, saya mau ajak bahwasanya kita harus mengerti benar-benar siapa Tuhan kita Yesus. Nah, pagi ini firman saya mau bagikan kepada kita sekalian dari Efesus 1 mulai ayat 19 sampai 23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, luar biasa. Saya lanjutkan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. So, sahabat, Kristus adalah penguasa dari segala sesuatu. Disebutkan dengan detail pemerintahan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dan yang paling unik, tidak hanya di dunia ini kuasa Kristus bekerja, tapi juga di dunia yang akan datang. Lalu apa artinya bagi kita pagi ini? Mungkin kita masih belum sadar sepenuhnya ketika kita terjaga dari tidur. Yang saya mau sampaikan, kita orang percaya, pertama-tama kita harus menikmati ataupun kita harus mengalami betapa hebat kuasa Kristus yang bekerja di dalam kita sebagai orang percaya. Tentu ketika dikatakan menikmati atau mengalami kuasa Kristus, itu harus ada bukti. Benar?
harus ada evidence, bukti. Bagaimana bukti itu? Lewat kesaksian kehidupan, lewat buah kehidupan. Nah, ketika dikatakan Kristus merupakan kepala segala sesuatu dan yang ada, sebenarnya kita harus benar-benar menjadi pelaku firman yang kuat. Kita harus menjadi pelaku firman yang benar-benar realistis, selaras perkataan dan perbuatan. Dunia sekitar kita, orang lain boleh melihat kita, menikmati buah kehidupan kita. Nah, ayat 19 berkata, dan betapa hebat kuasanya. Dan hebat kuasanya, dan betapa hebat kuasanya, memiliki makna pengertian yang berbeda jauh. Kata betapa sebenarnya di sini adalah tingkat yang paling tinggi, tingkat yang paling mahal. Itulah yang akan dinikmati oleh orang percaya, oleh gereja. Dan mari kita semuanya berani bayar harga untuk kita bisa menikmati, mengalami betapa hebat kuasa Kristus bekerja dalam kita. Tentu ada syarat, tentu ada proses. Yang pertama-tama adalah ketika kita mengaku betapa hebat kuasanya Allah, maka kita tidak berani lagi bermain-main dengan dosa. Karena dosa adalah penghalang segala sesuatu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 menjelaskan itu. Nanti sahabat boleh baca. Yang kedua adalah kita benar-benar hidup melekat dalam Yesus. Yesus pokok dan kitalah caranya, ada lagunya. Tapi ketika kita benar-benar hidup di dalam Yesus, maka pepatah like father, like son itu akan tergenapi, teraplikasi, dan terimplementasi dalam hidup keseharian kita. Yang ketiga, kita tidak lagi hidup dalam kedagingan. Loh, kan perlu makan Pak Pendeta, perlu rekreasi Pak Pendeta, perlu main game Pak Pendeta, sah saja. Tapi ketika kita benar-benar memaknai dan betapa hebat kuasanya, maka kita perlu respon dan kita perlu masuk dalam sebuah proses seperti yang saya sebutkan barusan. Nah, hari ini saya akan kembali pulang ke Batam. Doakan saya, flight saya sore, dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi sahabat yang belum bersaat teduh, berdoa, baca Alkitab, lakukan itu. Yang sudah, saya mohon kita semakin diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Dan bila tidak keberatan, tolong forward ke yang lain, tolong share ke yang lain, agar juga yang lain diberkati. Dalam nama Yesus, saya mau berkata, di sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. God bless you.